Oh, double chin. Ya udah sih, fokus aja ke reviewnya, jangan usah fokus ke double chinnya ya. Oke, saya muncul lagi. Saya hari ini mau bikin video tentang review lagi. Penulis macam apa? Ini nggak pernah nggak pernah update, malah bikin reviewan terus. Oke, hari ini saya mau mereview sebuah buku yang lain. Bukunya dari Mbak Andres Luvena, judulnya Lukandara. Saya beli di Google Play. Sebelum saya mulai review, saya mau nyelipin sebuah pesan untuk semua pembaca. Ini goyang-goyang. Untuk semua pembaca, yuk kita mulai lebih sadar untuk beli buku yang asli. Jangan beli buku yang bajakan, atau jangan terima bajakan yang harganya yang gak bayar, yang dibagi-bagiin di grup. Jangan, kasihan penulisnya tuh ya. Kami ini dapat uang dari mana ya, dari penjualan buku. Nah, kalau penjualan bukunya nggak pada beli, terus ngambil bajakan atau gratisan yang dibagi-bagiin, aduh, itu sama aja dengan main-main dengan rezeki orang. Nanti kalau Tuhan juga main-main sama rezeki kamu, nangis loh. Jadi yuk mulai kesadaran bikin beli buku yang asli dari Google Play kalau misalnya ebook, atau pesan buku fisik yang asli, jangan yang bajakan. Kalau misalnya, tapi aku nggak punya uang nih, mahal kak, ya patungan atau pinjam, satu buku bisa dipinjam-pinjam. Yang pasti jangan beli yang bajakan deh ya. Saya punya loh pembaca yang dia cerita, dia beli buku tuh patungan sama sepupunya. Jadi sepupunya bertiga patungan buat beli. Kalau nggak salah waktu itu mereka beli kekasih, patungan bertiga. Ada cara kan untuk misalnya kalau memang merasa kemahalan bukunya. Atau kalau cerita itu diikutin di posting di Wattpad seperti cerita-cerita saya, kecuali kekasih ya, kekasih itu emang nggak sengaja nggak saya posting ya, ikutin di Wattpad gitu. Oke, itu tadi pesan terselip. Sudah saya sampaikan, sekarang saya akan mulai review saya. Tunggu, saya minum dulu, haus. Buku yang akan saya review hari ini, ya tadi saya bilang bukunya Mbak Andres Lovena yang judulnya Lukandara. Ini buku ketiga beliau yang saya baca. Dulu yang pertama adalah About Marriage, yang kedua Let Me Know. Yang satu lagi yang I Let You Know saya nggak baca. Dan tema yang diangkat di Lukandara ini perselingkuhan. Sebelum mulai saya akan bahas dulu temanya. Jadi, kalau yang ngikutin buku-buku saya pasti tahu bahwa tema perselingkuhan adalah salah satu tema yang nggak terlalu saya suka. Baik untuk dibaca maupun ditulis. Bahkan drama-drama yang bertema perselingkuhan pun ya ada yang saya tonton gitu, tapi not my cup of tea. Karena gini, saya tidak mengatakan bahwa tema ini jelek, nggak juga. Tapi tema ini riskan. Sama kayak erotis romantis, itu adalah tema yang riskan. Jadi perselingkuhan ini kalau diolah dengan baik, dia akan jadi cerita yang bagus, mengaduk-aduk perasaan. Tetapi kalau dia diceritakan dengan buruk, dia akan jadi klise, sangat klise sekali. Dan pada akhirnya jatuhnya akan jadi kayak FTV Azab. Sinetron Azab. Jatuhnya begitu. Ya, itu perselingkuhan tuh apa sih? Biasanya ya lakinya ada pelakor, terus kemudian balas dendam. Kalau yang cewek kuat ya dia balas dendam. Kalau yang ceweknya nggak kuat ya dia akhirnya nangis-nangis. Kemudian berakhir dengan sedih segala macem. Terus setelah semua kesedihan itu akhirnya penulisnya memberikan kebahagiaan dengan hadirnya laki-laki lain atau pasangan lain atau perempuan lain untuk si tokohnya tadi yang diselingkuhin. Semua begitu kan? Tapi sebenarnya kalau dipikir semua cerita itu klise sih, puterannya ya begitu aja. Mereka tadi bilang kalau dia seorang penulis pintar meramu ceritanya, dari yang klise itu akan jadi cerita yang bagus, yang mengaduk-aduk perasaan, yang bikin penontonnya ada koneksi dengan tulisan dan penonton. Tapi kalau enggak, jatuhnya yang muter di situ, akhirnya bosan. Nah, terus gimana dengan Lukandara ini? Mari kita bahas. Saya agak tidak sesuai ekspektasi sebenarnya. Bukan dalam artian yang buruk sih, cuma gini.
Kalau kamu sudah baca karya seorang penulis, satu atau lebih dari satu buku, dua atau tiga buku, kamu pasti udah punya gambaran kan, penulis ini modelnya kayak apa gitu, ya kan? Kayak, oh, nah, saya kayak contohnya saya udah baca Karen Rose nih, udah dua buku, saya kira tahu, oh Karen Rose tuh modelnya begini pasti. Apalagi kalau genrenya sama gitu. Ah, kecuali kalau dia bikin tulisan dengan genre beda, misalnya kayak uh, J.K. Rowling, dia bikin Harry Potter tapi itu dia pakai nama lain, bikin cerita yang lain pakai nama samaran, tapi dia juga gitu yang temanya beda. Nah mungkin saya akan, oh dia, tapi tetap ada sesuatu yang bikin, oh ini tipikalnya J.K. Rowling gitu. Nah dari dua buku baru yang saya baca dan ketiga buku ini temanya kan, bukan temanya sih, genrenya kan sama, romance. Jadi sebelum saya baca Luka Andara, saya udah punya gambaran nih dari dua buku yang saya baca sebelumnya bahwa tipikalnya begini nih gitu. Tapi kemudian ketika saya membaca Luka Andara, saya agak kaget. Beda Jo sama ekspektasi saya. Nggak tahu kenapa. Feeling saya aja kali. Hal yang pertama langsung nancep di kepala saya setelah saya selesai membaca Luka Andara adalah bahwa buku ini alurnya terlalu cepat. Berbeda dengan dua buku dia sebelumnya. Dan kalau dibandingkan dari tiga buku, sejujurnya setelah saya baca Luka Andara, buku pertama yang paling keren. About Marriage. Jadi gini, About Marriage itu kan terbit mandiri. Kemudian Let Me Know itu mayor. Luka Andara mandiri. Harapan saya si Luka Andara ini mirip si About Marriage. Karena kalau mayor ya kita tahu lah, mayor itu penulisnya nggak boleh bertele-tele gitu kan, karena ya mereka punya kebijakan sendiri soal tebal tipis buku untuk para penulis yang memang masih belum punya nama besar gitu menurut mereka. Ini misalnya baru nerbitin satu atau dua buku, nah mereka nggak mau terlalu tebal. Jadi banyak penulis Wattpad yang cerita kalau masuk ke mayor tuh banyak yang dipotong, disesuaikan, dirombak. Jadi saya akan mengecualikan Let Me Know. Saya pikir itu karena kebijakan dari penerbitan atau karena perjanjian yang dia buat dengan penerbitan. Jadi makanya ketika Luka Andara ini dibuat terbit mandiri, maka pembanding saya adalah About Marriage. Dan sejujurnya saya agak sedikit disappointed, kecewa. Karena harapan saya Luka Andara ini akan Mbak Rus ketika menulis Luka Andara ini dia akan sebebas menulis About Marriage. About Marriage itu saya nggak akan bicara soal teknis. Kalau bicara soal teknis memang About Marriage itu kan karya pertama ya. Mungkin masih ada beberapa plot hole kecil atau apa hal-hal yang perlu di riset lagi. Tapi entah kenapa ketika saya baca buku itu, saya punya koneksi. Saya diberi waktu untuk untuk membangun emosi saya. Emosi saya terbangun loh, beneran. Jadi dari yang kalau kalau dulu saya ikut kuliah penulisan sastra itu, di kuliah saya ada mata kuliah apa sih itu namanya? Apalah pokoknya. Jadi ketika kita menulis itu kan kita bangunnya pelan-pelan nih. Dari warming up, pemanasan dulu, cerita dulu, terus kemudian naik, semakin konfliknya mulai muncul nih, terus mulai memanas, terus klimaks, terus baru kemudian anti klimaks atau cooling down. Kalau mau dikasih cooling down, kalau enggak ya di klimaks saja. Ada yang di klimaks selesai. Nah, look di About Marriage itu komplit. Dan saya sebagai pembaca tuh dikasih waktu untuk menikmati ini. Ada waktu pemanasannya. Jadi emosi saya, koneksi saya dengan buku itu terbangun pelan-pelan dengan bagus. Waktu itu saya sampai bilang gini, wah ini kelebihannya Mbak Rus nih. Dia bisa membangun emosi penonton tuh dari awal naik pelan-pelan sampai klimaks dan kemudian nanti klimaks. Itu saya acungin jempol. Waktu itu saya lupa ngomong sama dia. Maaf harus andaikan waktu itu saya langsung ngasih masukan. Nah, ketika saya baca Let Me Know, itu agak ada yang missing. Ada hilang. Koneksinya belum terbangun dengan sempurna. Mungkin karena tadi seperti saya sebutkan, dia punya tanggung jawab kepada penerbitan untuk berapa jumlah halaman yang harus itu, atau nggak bisa terlalu bebas, tidak sebebas ketika dia terbit mandiri. Ketika dia mau menerbitkan
Cepetan ya. Ketika dia mau menerbitkan Luka Andara, harapan saya dia punya kebebasan yang sama seperti ketika dia menulis About Marriage. Di situ saya agak kecewa karena di Luka Andara itu warming up, naiknya turun itu tuh saya cepat sekali, dan saya sebagai pembaca, saya sebagai pembaca itu tidak diberi waktu untuk mencerna, untuk membangun koneksi saya dengan cerita. Jadi awalnya diceritakan si Raffi ini adalah suami yang baik, bahkan sampai ulang tahun pernikahan dia ingat dia ayah yang baik, yang sayang, yang mesra. Setiap kali Andara posting foto dengan pasangannya semua pada iri, mesra sekali, perfecto. But then suddenly masalahnya muncul, Andara udah mulai curiga. Itu tidak ada 5 part. Jadi semua itu terjadi dalam 5 part. 5 part apa ya? Berubah drastis banget gitu. Dan langsung tiba-tiba Andara menemukan suaminya ternyata selingkuh dengan teman mantan pacar dia dulu. Kemudian Andara keluar dari rumah, kemudian muncullah sahabat dia. Ini sahabat laki-laki ini juga ganjel buat saya. Dan kemudian alurnya cepat sekali. Jadi dari saya sedikit berharap saya diberi sedikit lebih space atau waktu untuk bisa connect dengan perasaan Andara. Gitu. Saya akan senang sekali kalau seandainya Andara ini diberi lebih banyak space untuk menunjukkan strugglingnya dia. Bayangkan loh, dia udah nikah berapa tahun tuh sampai punya 2 anak, dan kemudian tiba-tiba suaminya selingkuh dan dia harus tahu itu, dan itu tuh semua dipadatkan dalam beberapa part doang. I was like, what? Nggak, kayak apa sih? Padahal kan proses luka seseorang itu ada marah, kemudian denial, marah, ada prosesnya, ada marah, denial, sampai akhirnya bisa menerima kenyataan bahwa suaminya emang selingkuh, dan akhirnya kemudian baru dia memutuskan, dan itu memutuskan apakah dia akan menerima atau lanjut, dan itu tuh semua dirangkumnya terlalu cepat menurut saya. Memang sih di belakang ada cerita si Andara balik lagi, berusaha untuk memaafkan Raffi, untuk memberi itu, tapi proses dari awalnya ini aja itu tuh saya nggak bisa merasakan emosi yang Andara rasakan ketika dia marah tahu bahwa suaminya selingkuh segala macam. I cannot feel that karena tadi itu alurnya menurut saya itu terlalu cepat gitu, terlalu dipadatkan. Atau mungkin karena Mbak Rus terbiasa dengan mayor kali ya, jadinya ya itu tadi. Tapi karena dia terbit mandiri, harapan saya dia seperti About Marriage. Kalau dia About Marriage itu saya menikmati membangunnya itu dari bawah ke atas tuh, saya bisa connect feel-nya sampai akhirnya dia klimaks, kemudian nanti klimaks cooling down. Jadinya kita tuh seperti kita melakukan perjalanan tapi nggak terlalu cepat gitu, akhirnya kita bisa menikmati gitu. Nah, sekarang ke tokohnya. Sebenarnya overall tokohnya bagus. Jadi walaupun ada banyak tokoh tambahan, tapi Mbak Rus ini nggak kehilangan fokus. Dia fokus bukan fokus fokus ke tokoh utamanya. Jadi memang bintangnya ya si Andara, suaminya, selingkuhannya, sama sahabatnya. Yang lain-lain cuma tambahan. Jadi walaupun yang lain-lain ini ada banyak sih, pegawainya lah, adik iparnya lah, tantenya lah, mertuanya lah, mertua laki, mertua perempuan, ada itu, tapi itu tidak menyita perhatian. Pada akhirnya penonton diarahkan ke tokoh utamanya, dan menurut saya itu bagus karena penulis yang bisa seperti itu berarti dia fokus, jadi nggak kemana-mana, alurnya nggak cabang kemana-mana, nemu di satu sisi. Dan itu ya, what do you expect, dia salah seorang penulis yang sudah senior gitu. Itu saya sungguh jempol karena itu bagus. Tapi ada tapi juga ya. Enggak, yang agak ngeganjal sebenarnya bagi saya adalah keluarnya si sahabatnya Andara ini, sahabat waktu sekolahnya ini, yang cinta pertama ya, cinta pertama. Jadi buat lakinya si Andara ini cinta pertama. Dan jadi gini, dia masuknya buat saya, dia tuh ibarat kata seperti seorang satria berkuda putih datang untuk menyelamatkan Andara yang disia-siakan suaminya. Suaminya ini emang geblek sih ya. Udah punya istri kayak gitu juga masih diselingkuhin. Aduh, gobloknya menembus galaksi. Jadi si sahabatnya ini datang gitu.
nggak apa-apa. Ya itu semua juga mau endingnya begitu gitu kan. Memang harus tipikal pembaca tuh emang yang gitu gitu, harus ada laki-laki lain yang menyelamatkan. Tapi buat saya dia munculnya terlalu cepat. Saya berharap dengan penggambaran tokoh si Andara yang kuat, mandiri, cakap, Andara ini diberi waktu dulu untuk berjuang sendiri dulu gitu loh. She's strong woman. Saya menangkapnya tuh dia tuh cewek yang keren, yang bagus gitu. Kenapa harus terburu-buru dikasih Satria Kuda Putih untuk menyelamatkan sih? Kenapa nggak ditunjukin dulu strugglingnya Andara? Memang sih dalam cerita itu Andara emang apa balas dendam sendiri segala macam, tapi tetap keberadaan ini tuh nggak kayak seakan-akan kenapa harus buru-buru dikasih laki-laki ini sih gitu. Sebenarnya tanpa dia pun Andara ini akan bisa menyelesaikannya sendiri gitu. Dia strong woman kok gitu. Dan memang sih mereka belum ada harapan apa-apa gitu, maksudnya belum ada hubungan apa-apa sampai Andara menyelesaikan dulu yang ini. Cuma tetap aja masuknya tuh juga penulisnya menggambarkan bahwa si laki-laki ini sebenarnya masuk ke dalam lingkaran itu udah dengan harapan bahwa dia si Andara bakal cerai, kemudian jalan lagi Mandara gitu kan. Nggak tahu kenapa saya merasa dia tokoh ini masuk terlalu cepat, dan ya harapannya absurd juga sih, terlalu cepat. Bahkan ada adegan anak-anaknya Andara dititipin ke rumah ibunya yang laki. Ya, itu terlalu cepat baru buat saya ya. Terus itu yang mengganjal. Kalau lain-lainnya, oh satu lagi adalah penggambaran suaminya. Hmm, nggak tahu kenapa saya. Oh tapi sebelum saya pindah ke penggambaran suaminya, saya jadi inget. Jadi waktu saya ngeluarin Verde, teman saya, sahabat saya yang mulutnya level bon cabe level 10, 20 pedes bener. Dia langsung telepon saya di WhatsApp. Tak, lu tuh gimana sih gitu. Terus saya bilang kenapa gitu. Ini serius nih Verde nih. Jadi dia bilang, ini Verde ini proyek kamu yang paling terburu-buru gitu. Kamu bikin alur terlalu cepat, memaksakan, pokoknya kayaknya kamu tuh sengaja supaya ini cepat selesai, cepat dicetak. Beda ketika saya baca TBB, baca Timeless, baca 12 Months Before Christmas, baca bahkan 12 Months Before Christmas yang padat gitu, atau Stupid Love, itu tuh emosinya terbangun dengan baik. Di Verde ini enggak, tak. Kamu nggak ngasih saya waktu untuk menjalin emosi dengan tokoh-tokohnya. Waktu itu saya mikir, masa sih? Tapi kemudian ya saya ngerti maksud dia, tapi belum begitu merasuk. Nah, itu ternyata yang saya rasakan tepat ketika saya membaca Luka Andara. Sekarang saya ngerti, oh ini tuh maksudnya. Jadi saya nggak mau bandingin ya, jelas Verde jauh di bawah Luka Andara. Saya masih juniornya. Cuma akhirnya saya mengerti apa yang dimaksudkan oleh kawan saya, bahwa terlalu cepat. Ya mungkin ya ada juga sih penulis yang memang nggak suka bertele-tele. Tapi kalau kita bicara soal romance dengan tema perselingkuhan, ya memang nggak mau harus sedikit bertele-tele untuk menjelaskan perasaannya, membedah strugglingnya Andara, perasaannya Andara itu harus ada gitu. Karena buat saya sekali lagi, buat saya, mohon maaf kalau yang lain beda, itu harus ada karena kita sedang membangun si perasaan ini biar lebih greget lah menurut saya. Nah itu greget. Jadi ketika saya baca Luka Andra ini saya kurang greget sebenarnya. Dengan tema perselingkuhan itu kan harusnya bikin greget kan. I don't feel that feeling. I don't feel that greget. Gaya pakai bahasa Inggris. Nah itu. Oke, sekarang balik lagi ke Raffi, tokoh Raffi ini, tokoh suaminya. Nah itu saya juga agak-agak ganjal sebenarnya. Jadi di awal dikatakan bahwa ya tadi seperti saya katakan, dia suaminya baik, sempurna, semua orang sampai iri postingan di ya, terus tiba-tiba ketika selingkuh tuh berbalik 180 derajat.
Raffi digambarkan sebagai laki-laki yang tidak bertanggung jawab, yang gini, seperti ini, seperti ini. Bahkan ada celetukan dari karyawannya yang mengatakan, ah lebih bagusan sih ini, si sahabatnya itu daripada itu. And for me, itu tuh buat saya agak-agak ganjil, karena gini, jadi kayak nggak ada area abu-abu. Padahal, buat saya kalau ada area abu-abu akan lebih bagus. Jadi maksudnya gini, Raffi tuh di awal digambarkan bagus, putih. Terus kemudian tiba-tiba berbalik jadi hitam banget, jelek banget, semuanya jelek. Andara tuh udah menikah dengan Raffi tahunan loh, dan dia udah punya 2 anak. Pasti ada sesuatu hal yang baik gitu. Maksudnya, ya gimana ya ngomongnya? Penggambarannya nggak harus jadi jelek banget gitu. Tapi ya itu preferensi sih ya. Itu subjektif penulisnya sendiri sih ya. Maksudnya masing-masing punya cara menggambarkan. Mungkin Mbak Ros ini ingin menonjolkan eh, kemarahan Andara kepada Raffi sehingga digambarkannya begitu. Wajar. Kalau ya itu nggak apa-apa. Cuma buat saya karena karena bagaimanapun tuh di awal digambarkan dia sebagai ayah yang bertanggung jawab, suami yang baik, sampai hari ulang tahun pernikahan aja inget gitu. Ketika dia harus berbalik jadi sama sekali yang gak perhatian, brengsek segala macem itu kurang smooth menurut saya. Boleh sih digambarkan, dibedah semua jelek-jeleknya, tetapi ya tetap tidak bisa dilupakan bahwa memang dulu dia pernah berpikir bahwa suaminya sempurna gitu. Ngerti gak sih maksudnya? Jadi harus ada smooth, jangan black and white gitu. Ada area abu-abunya tetap, bahwa ya di bagaimanapun tuh dulu dia memang penggambarannya baik kan gitu. Itu aja sih, 2 itu aja ngeganjel. Terlalu cepat, tokoh Kinan, Raffi. Lainnya overall bagus. Ya, beliau sudah menerbitkan 2 buku secara mayor loh ya. Berarti kan jaminan gitu kan. Udah bagus. Kesimpulannya, setelah saya baca Luka Andara dan juga beberapa buku beliau sebelumnya, saya sangat-sangat berharap suatu hari Mbak Ros ini akan menulis cerita thriller, pembunuhan, detektif, atau action. Dia akan sangat luar biasa. Atau model-model kayak Harry Potter. Fantasi. Karena detailnya dia bikin setting, alur cepat itu sebenarnya bagus kalau di romance sih enggak ya, karena buat saya di romance itu alurnya nggak bisa cepat karena kan harus bangun emosi dulu. Tapi kalau dia di cerita detektif, cerita pembunuhan, action, tembak-tembakan, alur cepat ini masuk. Makanya saya berharap suatu saat beliau ini mau menulis cerita thriller, pembunuhan, action. Atau nanti saya akan menunggu yang itu. Cerita dia yang apa sih yang masih yang spear itu. Itu kalau diterbitin saya akan baca. Saya punya ekspektasi tinggi dengan cerita itu karena melihat cara dia menggambarkan yang detailnya dia, kelebihan dia di detail, penggambaran tokoh. Itu dia bagus penggambaran tokoh, detailnya. Itu langsung ada di kepala saya gitu. Saya berharap dia akan menulis itu dan saya pikir dia akan luar biasa kalau nulis cerita itu. Saya menunggu. Saya menunggu dengan penuh harap. Jadi oke, sekarang berapa nilainya untuk Andara? 1 sampai 10 saya akan kasih 7. Bagus kok. Bagus. Cuma ya itu tadi ada beberapa poin yang mungkin karena saya udah baca cerita dia yang lain, jadi ekspektasi saya sedikit maunya kayak, tapi ya kembali lagi ke selera sih ya buat saya. Dan juga buat saya bagus kok, 7 tuh bagus. Dan satu lagi, dia tidak terjebak dalam klise yang saya takutkan. Andara ini dia bangun balas dendam, dan itu tema yang bagus, menunjukkan bahwa dia tidak bukan yang mendrama terlalu lama gitu. Ya walaupun buat saya sih kurang lama sih. Kalau sedikit dipanjangin dramanya biar penonton bisa merasakan gregetnya atau tunjukin bahwa Andara ini bangun emosinya, mungkin akan lebih bagus. Tapi overall saya menikmati membaca bukunya. Itu yang penting kan ya. Mau kurang-kurang aspek apa, yang penting kan pembaca menikmati bukunya. Dan saya sejujurnya saya menikmati membaca buku ini.
Kalau mau beli silahkan ke Google Play, cari Luka Andara. Terus, oh ya, saya mau nambahin tentang covernya. Covernya bagus, saya suka. Serius, saya itu adalah penyuka cover yang tidak ada wajah orang. Jadi lebih baik kartun gitu, atau dari kayak komik, model-model komik atau apa, atau nggak ada wajah orang. Kenapa? Karena itu merusak imajinasi. Itu kenapa saya nggak terlalu srek ketika baca di Wattpad, terus kemudian ada apa sih, ada castnya gitu. Jadi kayak gambaran Andara tuh misalnya, atau saya bikin dewa itu ini Joe Taslim atau siapa gitu, terus diposting sama penulisnya gitu. Itu buat saya merusak imajinasi. Ya kalau misalnya imajinasi saya sama, kalau enggak kan saya kan imajinasinya ini, jadi kayak imajinasi saya dipaksakan untuk masuk ke situ, bahwa lakinya ini, perempuannya ini. Lah saya punya imajinasi sendiri. Enggak, itu hanya pendapat opini pribadi. Itu kenapa saya suka covernya belakang gitu, jadi nggak ada gambar ceweknya, nggak ada. Jadi biarkanlah imajinasi saya seperti Andara itu siapa, Raffi itu siapa, itu untuk saya yang membuat sendiri di kepala saya, dan saya suka itu. Oke, sukses buat Mbak Ros, ditunggu novel selanjutnya. Dengar-dengar lagi belajar nulis horor. Nah itu horor tuh bisa bagus tuh. Tapi saya menunggu Mbak, menunggu novel actionnya atau novel thrillernya. Itu akan buat, kalau dengan alur yang cepat seperti itu dan penggambaran yang detail dan setting yang detail, penokohan yang detail, itu akan jadi buku yang luar biasa pasti, saya yakin. Loh, saya mengasih beban. Enggak, saya nggak ngasih beban. Saya sebagai pembaca bukunya Mbak Ros, menunggu saatnya nanti, suatu saat Mbak Ros akan menulis buku itu dan saya pasti akan beli lagi, pasti. Oke, buat yang suka novel model romance, perselingkuhan, Andara ini bagus untuk menemani sambil tiduran atau mengisi waktu. Silakan langsung ke Google Play. Dan sudah ya, saya mau ngasih Jijet makan siang, takutnya dia nanti kurus kalau nggak dikasih makan siang. Dah.